Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Wis. Oke, Hohi sudah punya kaos. Wes. Nih, Ini belakangnya. tuh, ini belakangnya nih. Hohohihi, karena kami HI pemegang dunia. Wes. Ya, oke, dunia dalam genggaman. Genggaman. Wes. Dan ini ada Belakangnya? ada megafon itu mengisyaratkan bahwa kita bersuara. Wes. Bersuara walaupun tidak mengerti. Walaupun tidak mengerti dan walaupun tidak didengarkan. Iya. Ini dia. Hohi, bawahnya tulisan pilar kelima demokrasi. Wes. Silakan, bisa dipesan sekarang, ada di Melalui? Ada deskripsi ada. Harganya 130. 130. Sampai double XL. PO atau PO. PO? Oke. PO aja. 1 minggu doang. Iya. Akan berakhir pada 18 Desember. Jadi 1 minggu doang kesempatan untuk memiliki kaos yang sangat bernuansa internasional ini. Limited edition. Limited edition. Silakan Limited edition. dipesan. Apa itu? W. Weekend. Tapi orang lihat kan dari mana sih? Dari kiri ya? Maksudnya dari lu W-nya ya? Oh ya, Gue gini berarti. W-E. Weekend. Atau bisa juga jadi weekend. Kita bisa. Atau langsung gerak aja Bang. Jadi, oh hihi, on the weekend. Wah, on the weekend. Oke, bisa kali. Coba ya. Set, set. Karena kami HI on the weekend. Yes. Gimana? HI on the weekend. Oh langsung dari awal, on. On the weekend, gitu. Gimana enaknya? On the weekend. Oke, gini. Set, Ngomong set. dulu baru the weekend. Gimana kalau on the week? Kalau gimana kalau ini? Kalau antara on sama the. On the. On the weekend. Ya. Udah weekend malah udah. Kayak on the weekend. Oh, Nah, iya. kayak ulak nah. Oke, karena kami HI on the weekend. Anjir. Bisa weekend. Bisa weekend akhir minggu atau weekend. Weekend maksudnya Kita adalah kita bisa. bisa bikin 2 episode per minggu tanpa perlu bantuan TV. Iya. Tanpa perlu bantuan sponsor-sponsor. Karena kita punya Saweria. Mana? Saweria. Nah, Set, silakan. set. Bisa request tema 1 juta Set. dan bisa nonton langsung 10 juta. Belum ada nih yang nonton langsung 10 juta. Belum ya. Tapi gue yakin bakalan ada ini. Udah ada omongan-omongan saya dengar, udah ada yang pengen Iya, kayaknya. kayaknya Ya, udah ada, pasti. persiapan. Bubur palapa katanya boleh lah ya. Bawa datang paket. Hah? Makanya bubur palapa aja Cing, jangan hokben. Boleh. Boleh. Tapi kan nggak bisa. Dia Apa? datang pagi. Kan Apanya? jatuh jemput. Oh, dia datang pagi. Iya. Oh, dia datang pagi bisa. Biar dapat ini bubur dulu. palapa Bisa. Jam 2 aja mah. Kemarin saya lihat Ardit di Twitter mention Hokben dikirimin. Nah, Dia bilang, dia lagi ngomongin apa gitu sama Hokben tuh dikirimin. Dia nggak tahu 19 episode. konsumsi kami itu Hokben. Hokben. Tanpa harus mention. Ini bukannya mau peres atau apa. Bisa Bang Rahman kasih lihat pesanan Gojeknya tiap hari Senin ya di screenshot bisa kalau mau bukti. Iya. Hokben terus. Asal tahu aja ini mah. Iya, asal Hokben tahu aja. Premium set. Premium set lagi yang Dan paling asal mahal. Gojek juga tahu bahwa kita mesennya pakai Gojek. Pakai GoFood terus ya. Pakai GoFood. Itu. Padahal ada beberapa pilihan loh. Ya kan? Iya. Bisa Grab juga bisa kan? Bisa Shopee Food, Bisa Shopee Food. Traveloka sebut lagi. Aduh. Cuma yang itu mah. Traveloka Itu bisa. Hokben selalu setiap Senin. Mungkin nggak ke foto tapi Hokben selalu. Iya. Nggak tahu dia. Mungkin kita buat variasi, kalau biasanya hoka-hoka bento, mungkin minggu depan bisa hoka-hoka bongkar. Oke Benti. Kan udah bento Bongkar, apalagi lah gitu Iya. kan. Sekarang kan tapi nggak pernah dipanjangin lagi Bang. Hokben. Hokben ya, udah nggak ada hoka-hoka bento lagi. Nggak ada. Hokben. Hokben. Udah, disingkat langsung pendek aja. Hokben. Sekarang dia baru ngeluarin ayam goreng. Iya, fried chicken baru ngeluarin. Katanya enak lagi. Dia ngeluarin fried chicken sekarang. Yang bener. Iya. Wah, kulidel. Wah, Kita jadi ngasih tau promo produk baru. banyak banget promo produk baru di sini. Ini membuktikan produk knowledge kita oke. Walaupun nggak ada yang masuk. Iya. Walaupun kita hanya menunggu dari ini nih. Mana? Coba cepetan dong, Sarewi ya. Yon. Kalau kita udah begini lo cepetan. Kedengeran banget gerabak gerubuk jebrak.
Nih, Kaget. silakan. Nah, 1 juta, 10 juta, berapa aja penting banyak. Kalau 5 juta sih? Hah? 5 juta. 5 juta? Gimana? Nggak ada paket 5 juta. nggak ada ya? Nggak ada paket 5 juta. Jadi langsung aja kalau mau bawah banget atau atas. Kalau mau paket 5 juta, lo bagi sejuta, lo kasih tema 5. Iya. Benar. Itu aja. Ya 5 juta ngasih tema 5 lah Kasih tema intinya. 5. Kita Iya, akan bener. bahas. Ngintip aja ya di pintu. Setengah mata. Hah? Kan 10 juta nonton, 5 juta ngintip. Ya. Lu ngintip, dapat kaos setengah, makan setengah. Ya semuanya serba setengah. Ya. Ya, 5 juta bener kasih tema 5 nggak apa-apa lah ya. Apa? Nggak apa-apa, bisa lah kita Bisa lah. diolah. Banyak lah skemanya seperti skema Ponzi. Wah, Karena kita keren langsung masuk. karena kita mau ngomongin skema Ponzi. Skema Ponzi yang cukup terkenal atau disebut money game. Money game. Ya karena ini baru aja terjadi lagi di mengenai Ang Alkes. Kisah lama yang terulang kembali. Iya. Dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Jadi itu kayak piramida gitulah, ngasih uang kayak investasi mirip MLM, tapi ini duit aja. Tapi duit aja. Ya tapi nggak ada yang dijual. Nah, iya. Nggak ada yang dijual. Dan menjanjikan return tinggi. Tinggi. Iya, iya. Kalau ini terus berjalan, memang bisa menguntungkan. Terus gitu berjalan, nggak ada yang curang gitu ya. Tapi harus yang bawah-bawahnya harus ngasih uang terus kan, untuk ngasih uang yang atas gitu kan? Bukan yang bawahnya, harus cari yang baru. Kayak gini ya, kita ininya. Ini sepengetahuan gue ya. Iya. Gue punya skema Ponzi. Gue akan kasih keuntungan lo 10% per minggu. Taruh kata per minggu. Oke, gue naruh 1 juta. 100 juta. 1 juta. 100 juta. 100 juta. Biar gampang 100 juta 100 ya. juta, oke. Biar 100 juta. Biar Seminggu gue 10%. dapat 10 juta. Dapat nih gue minggu pertama. Minggu pertama gue dapat 10 juta. Bener dong dapat. Dapat. Padahal gue megang duit lo 100 juta. Iya. Iya. Lu balikin aja 10 juta. Iya 10 juta, 10 juta. Kan gue 100 juta nggak gue tarik. Iya, nggak lo tarik. Ada batas minimal Iya. kapan boleh tarik. Bisa jadi minggu depan gue ngasih 100 lagi. Iya. Wah iya nih, nunggu sampai 5 minggu aja. Wah bener loh. Dikasih terus Dikasih nih. Ya dari duit lo. Iya. Dari duit lo ya. Tergoda lagi nih 5 minggu. Wih ya bener nih. Nambah lah 200 juta. Iya. Jadi dikasih aja lagi. Sampai gue mau kabur gitu. Elunya? Iya. Nah tapi ngerekrut orang lagi gimana? Lu bilang ke gue, lu kalau mau lebih gede lagi ajak orang gitu. Iya. Gue yang ajak. Iya. Gue ajak orang. Ntar lo dapat persentase dari situ. Dion, ini ada ini nih Iya. investasi. Misalnya Dion ngasih 100 juta ke gue apa ke lu? ke gue dong. Ke gue, tapi melalui lo dapat intensif. Misalnya 2%. Oh, misalnya, jadi Dion dapat 10% tetap. Gue dapat 2%. Dapat persen. Oh, padahal uang dari situ lagi. Iya kan gue ambil tuh uangnya Dion tuh. Berarti gue butuh 12 juta. Iya. Sebulannya. Ya gue ambil aja dulu 2 juta, kasih ini. Kasih. Sampai lo mau kabur aja. Dion seneng juga. Iya. Nambah gitu aja Nambah terus lagi, ya. iya. Produk nggak ada. Produk nggak ada. Kalau MLM yang jualan kan produk yang dijual, lah kita invest di situ gitu. Iya. Ya kan? Oh. Atau kalau orang yang mau ngumpulin poin, ya jualan itu dapat poin. Lo dapat ngerekrut online ya dapat poin. Tapi jualan barang. Tapi juga. jualan barang. Kalau ngandelin poin doang nggak bisa hidup. Gitu. Lo harus jualan barang. Oh, intinya gitu ya. Gitu. Sampai nih merasa udah cukup kabur. Barulah gue merasa tertipu. Iya. Tapi kan lo mungkin aja lo. Mungkin sampai balik mungkin. Sampai uang gitu. Tapi bisa balik 100 juta aja, nggak untung dong. Iya, tapi orang kan nggak apa-apa deh, gue udah kebalik juga 100 juta. Oh. Gitu. Pinter ini emang. Jadi dia nyari orang banyak, nyari terus. Saling nutupin. Tapi pada sampai satu titik dia nggak akan bisa bayarin lagi bunga-bunganya. Iya. Karena kan ya masa iya gue cuma buat iseng main-main doang, sini lo gue kelola uang lo. Iya. Gitu. Kan pasti ada ntar gue udah dapat segini gue kabur Itulah yang terjadi kemarin. Itu yang terjadi kemarin. Yang kayak gini-gini yang bikin orang menganggap MLM tuh jadi penipuan. Iya, karena dia yang begininya. Karena ada yang beginian. Padahal banyak yang bener MLM. Iya, MLM cuma salah satu cara bisnis Bisnis ya. Multi level marketing. Gitu. Cuman yang begini-begini nih. Iya. Ditemukan oleh Charles Ponzi tahun 1920. Cih deh 1920 dia. Iya udah begini ya. Kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Nah, Ponzi. Promotor menghilang dan mengambil sisa uang yang diinvestasikan.
Ya, di luar uang yang telah dibayarkan tuh kan. Kenapa ini bisa hancur? Dengan berbagai alasan kan. Ya. Karena skema ini memerlukan investasi kesinambungan untuk membiayai keuntungan yang lebih besar. Ketika investasi ini melamban, skema ini akan mulai runtuh karena promotor kesulitan untuk membayar keuntungan yang dijanjikan. Benar. Oh. Iya benar. Pengaruh eksternal kejatuhan ekonomi ya. Nomor 1 yaitu promotor menghilang, kabur. Ya, kabur, rata-rata itu. Yang ngajak dari awal kabur. Yang ngajak dari awal kabur. Yang menghimpun dana itu kabur. Dan biasanya ada rentang waktunya. Kayaknya nggak bakal lebih dari setahun lah. Maksudnya orang boleh ini. Bukan game ini skema Ponzi ini setahun kayaknya dah. Ini pada beberapa teman gue yang kenal pada ikut dan dia pada untung karena setahun berhenti. Sebenarnya Yon? Ya. Tuh. Pernah ikutan lo kan? Tapi lo nggak tahu kalau ini skema Ponzi. Sama-sama sih. Ya ikut aja dah. Butuh duit juga. Tapi lo untung. Enggak. Duit segini untung, cuman pas nggak untung. pas tahun itu orang teman mau masukin melalui EU. Iya. Awal-awal dia nggak mau, terus pas mau lama dan setahun baru mau, gue masukin tuh. Rusak, Hancur. hancur. Enggak, uang lo udah balik belum? Udah balik, gak boleh beli. Untung nggak? Udah untung. Masukin berapa? Gue masukin 10 kalau nggak 10 salah. juta Ya 10% per bulan. per bulan. Total dapat berapa? Total dapat berapa? 10 jutanya lo tarik gak? Agak balikin. Dia balik modal, tapi ditariknya itu ada ada jangka waktunya ditariknya. Enggak. Nggak bisa langsung kasih juta. Uang yang lo Keluar. investasikan 10 juta. Ini awal 5 juta dulu, dicicil. Iya. Dicicil 10% ngambil tiap bulan 10%. Itu keuntungannya paling kecil. Iya, terus? Selama 6 bulan baru balik modal kan 6 bulan. Ya. Masukin lagi gitu. Iya. Uangnya dibalikin dulu. Enggak, dicicil, bayarnya dicicil, enggak dikasih 5 juta, enggak. Iya, dah. Gimana sih? Nih, lo ya kejadian lo ya. Ini 5 juta nih. Enggak ya kejadian lo bener dah. Lo berapa? 10. Berapa? 10 maksudnya, itu 2 kali masukin. Iya, yang sekali dulu ya. 5 juta. Yang 5 juta ya. Begitu bulan depan lo dapat berapa? 500 500.000. 500 sampai berapa bulan? Seterusnya. Iya. bulan. Seterusnya. Kalau kita nambah terusnya. 10%. Bukan. Iya. Bukan. Lo sampai kapan itu? Sebelum nambah 5 juta kedua. Sebelum dapat 5 juta kedua. Oh, bebas kalau Lo. ya setelah balik modal. Oh. Dari cicilan itu. Bulan berarti. 10 bulan. Terus tambah 5 juta lagi. Uang lo juga sebenarnya yang dibalikin kan? Iya. 5 juta yang lo dibalikin nggak? Enggak. Tuh dia ngerasa untung. Padahal kita nggak tarik ya uang itu ya. Iya, karena pikir uang gue masih ada di Karena sana. dia mikirnya dia ngambil profitnya aja. Iya, ngambil profit sampai akhirnya 5 juta yang dikeluarin itu udah dapat dari yang 10% tiap bulannya itu. Iya, merasa uang gue masih ada di sana 5 juta. 5 juta. Tambahin lagi. Terus tambah lagi 5 juta. Tapi kalau dapat orang lain dapat bonus lagi kan gitu. Iya. Iya. Oh iya. Iya itu. Oh, oke. Modalnya. Oke. Setan bermain juga di sini, setan. Benar. Kita 500. 10 juta. Karena kalau dia ngambil 5 juta yang awal berkurang persenan dia dong. Iya. Karena dia ambil jadi ambil 500.000 lagi deh dari uangnya jadi 4,5 juta. 4,5. Ya. Nanti per bulannya jadi 450.000. Iya. Orang gitu, dia aja ngerasanya udah balik modal. Padahal duit dia Padahal juga. dia juga. Manipulatif ya. Iya. Karena dia merasa, uang gue masih ada 5 Masih juta ada. di sono. Padahal mau dibawa kabur. Tapi ujungnya lo tarik semua. Nggak bisa. Enggak. Oh. Udah tiga. Oh. Hangus. Tapi udah balik. Ya dari yang 10% itu udah balik. Iya. Gue masukin orang nih. Nah, Berarti hitungannya dia nggak rugi dong. nggak rugi. Ya rugi waktu. Iya, ngapain nungguin? Ngapain lu? Nggak ada untungnya juga. Uang lo sendiri terus lo kayak dijatahin. Tapi gue bayar utang orang lain. Gue yang utang. Oh, karena orang yang lu ajak. Iya, pas diajak masukin orang lain, hancur. Hancur gitu. Lu nalangin. Iya gue. Nah, jadi rugi. Jadi rugi. Ruginya kayak itu. Wah. Sedangkan uang yang dari temennya dibawa semua. Iya. 5 juta itu.
Karena pasti utang. Nih ya, bisa gini ya. Jadinya ya, gokil ya. Gue 5 juta gue udah selesai nih. Iya. Selama 10 bulan. Iya. Gue nganggep 5 juta gue masih ada lo nilang. Iya. Ya kan? Rahman ikut. Iya, Iya. Man masukin. Masukin nih 5 juta. Ya dikasih ke lo. Set. Greg, lo kabur, utang ini ditanggung, utang Rahman ditanggungnya sama gua. Gue punya 10 juta. 5 juta sih. 5 juta. 5 juta karena udah Baru dibalikin. gua kasih ke lu. Iya. Tapi ini kan baru 2 orang. Baru 2 orang. Bayangin kalau ribuan. Akhirnya yang tanggung jawab ya lu yang atas-atas kan. Atas. Dia nggak mau tahu yang bawah. Lu yang ngajak. Iya. Oh. Dia nyetornya ke siapa? Ke lo apa ke ini? Ayo ke gue. Oh, Gue pintar. nyetor ke sana. Oh, Oh, story nih on. Lu story nggak? Gue story. Oh bener. Iya, gue nggak dapat. Iya, jadi dia merasa Dion yang bertanggung jawab. Iya. Karena dia ngasih duit ke Pak Dion. Oh, oke. Jadi si ini aman banget sih promotor. Aman. Iya. Jadi nunggu waktu. Ya kasih waktu setahun lah. Gitu kan. Sampai lo dapat berapa, Iya, iya. Gitu. Dan tragedi-tragedi skema Ponzi ini berulang terus. Ada aja tiap Ada tahun. nggak dia mobil? Hadiah mobil. Jadi ikut lotnya tuh ada berapa? Satu lot 50 juta. Gue inget teman gue juga nih. Satu lot 50 juta. Kalau lo beli 5 lot, lo udah langsung dapat mobil. Mobil apa? Ras waktu itu harganya 180 juta. Dia masukin 250 juta. Iya. Dia merasa, wih. Padahal uang lah udah dibeliin mobil. Ya, kenapa itu. lu gak beli mobil aja sendiri langsung Iya. pakai uang itu kembaliannya Iya, ada. Iya. Dapat bonus. Tapi di luar mobil dapat 10%. Nah, yang 10% itu. Gitu. Masih untung di bulan pertama. 180 ditambah 25 juta. Iya. Kasus gini berulang dan karena bentuknya beda-beda kan. Beda-beda. Tapi kalau sekarang Karena ujung-ujungnya skema Ponzi juga. iya, sekarang tuh pakai diiming-imingi dengan bahwa ini ada ini nih, ada bisnisnya. Kalau Iya. skema Ponzi ini kan money game aja kan. Iya, Ayo lo gua investasi kumpul- Iya, bilangnya. investasi. Kalau yang ini sekarang tuh pakai Ada yang pakai produk. pakai produk. Ini gue lagi bisnis ini nih. Umroh lebih murah ya. Iya, Iya. pakai lagi bisnis apa namanya? Alkes tuh. Alkes yang kemarin. Lo kalau masukin dana segini gue akan kasih gini gitu. Yang kemarin menarik seorang tokoh agama, Ada emang? Oh iya, skema Ponzi juga katanya. katanya sekarang Ponzi. Cuma kan dia nggak kemana-mana. Lu Iya, dia nggak kabur tapi lu intinya. laporin gua. Kalau Tapi juga walaupun nggak kabur kan sempat di penjara kan dia. Dulu. bukan yang mau sebelum jadi ustad. Dulu pernah ada Saya penjara. udah ngomong tokoh agama, gua ngomongnya. Jadi Dia ustad. Tokoh agama sebelum jadi ustad ya ketahuan. ketahuan jadi. Iya, tapi itu bener ini Iya. kan, beritanya bener. Pernah kena kasus penipuan juga. Dulu. Iya penipuan Iya. juga tapi kan. Nah yang Iya. sekarang kan juga lagi di pengadilan atau apa kan? Tapi beliaunya pun udah lama menghilang memang kan dari peredaran. Ada masih. Ada. Masih. Masih eksis sih. Masih eksis. Oh Saya masih. nggak kemana-mana silakan. Oh iya, berani juga ya. Iya. Tapi kan banyak korbannya yang speak up soal begituan. Iya, banyak. Cuma belum dibilang buktiin aja di pengadilan. Oke. Siapa tahu dia sopan dan tidak berbelit-belit. Nah. Ya. Ribet ya begini ya. Kalau udah masalah uang, ya itu. Itu lagi. Masalah cinta dan uang, orang pintar pun jadi goblok. Terbutakan. Terbutakan. Pas pandemi kan susah nyari. Nah, Saya setiap bulan. makanya kalau too good to be true ya too good to be true berarti. Ya udah berarti too good to be. Kalau menurut lu, kok bagus banget. Ya udah berarti emang Kayak nggak mungkin. nggak mungkin lah. Ya. Tidak ada orang yang kaya instan. Lu kalau lihat milioner dunia sekarang atau Indonesia udah pada tua-tua kan? Iya. Iya karena emang lama ngumpulin. Tapi ada yang udah kaya banget tuh. Bapaknya Biasanya yang startup gitu kan? Oh iya. Elon Musk ya. Iya nggak sih? Karena dia iya. dapat funding juga. Iya. Kalau yang benar-benar self-made milioner yang pelan-pelan ngumpulin, kan Itu udah pada lama. tua-tua. Bener. Iya, Udah iya. Warren Buffett tuh. Terus ya inian apa namanya? Colonel Sanders KFC Baru berapa mulai kali gagal. berapa puluh kali gagal. Iya baru mulai KFC-nya tuh. Iya. Thomas Alva Edison berapa kali nyobain meledak dulu baru bisa ada jadinya. Walaupun katanya bukan dia ya.
Oh hihi, berapa episode dulu sampai dapat sponsor? Nah, Belum ada ya? belum ada. Ya tapi itulah perjalanan. Kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu bertemu dengan kemampuan kita. Iya, Kalau masalah mampu, kita udah mampu. misalnya kesempatannya di sini nih, kita Iya. nyoba. Udahan ya nggak jadi ketemu. Nggak jadi ketemu. Kita Nah. nyoba terus nih, kita nyoba ngejar sponsornya tapi kok makin naik juga. Kurang ajar itu sponsornya. Hah? Itu sponsornya kurang ajar kalau kayak gitu. Iya. Podcast Anjur 9 bulan ya? Hah? Podcast Anjur 9 bulan nggak tersini. Podcast hancur 9 bulan baru dapat kontrak Spotify. miliaran. Spotify Miliaran ya? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. nggak nyampe, tapi lumayan. Tapi dapat kontrak. Iya, bisa Iya. nyewa buat tempat kantor, Iya. bisa apa. 9 bulan lebih. 9 bulan. Kayak Halim dong. Wah iya, tutup 9 Itu bulan. 4 bulan. 5 bulan. Tenang. Tenang. Semua ada timeline-nya. Pak, iya. Kita nggak bisa memburu-burukan segala sesuatu. Lo nggak bisa Betul. maksa matahari terbit jam 2 pagi. Karena semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Nanti akan ada masa di mana gue dan Bang Abdel lagi bawa hihi gini terus sambil, lu ingat nggak Bang waktu dulu gepokan masih 1? Aduh, nggak nyangka ya bisa sampai sini Iya. juga gitu ya. Pada saat kita berhasil, yang kita ingat adalah masa-masa sulit. Pada saat kita lagi kesulitan, yang kita ingat adalah masa-masa jaya. Dulu fitrahnya manusia. Dulu pernah berjaya. Iya. Iya. Apalagi lo sama-sama udah berhasil, terus ngomongnya pasti yang dulu kita gini gitu. Nah ntar kita akan gitu tuh, kita akan ngomongin, ih dulu Iya, cuma iya, satu iya. gepok, Iya. sekarang kayak gini nih lah. Dulu syuting di Pasar Minggu kok kita bisa syuting di Washington gini. Bang? Iya, kayak gitu. Kayaknya awal-awalnya juga kayaknya kita cuma bercanda doang gitu kok ya. bisa? Ini Pak, Kok bisa ngomong di PBB kita Bang? Ngapain kayak ngomong? PBB sih enggak lah, di pelatarannya ya, Iya, iya. yang banyak yang bendera tuh. Iya. Nah, kayak gitu. Kira-kira ini apa ya? Kejadian tahun berapa nih? 2022 ya? Kayak gitu. Jadi kita ngomong kayak gitu, 2022 ya? Jauh lah. Kuarter kedua lah atau kuarter ketiga lah. Iya, kuarter kedua. 2022 lah. Kita omongannya gitu. Nggak nyangka kita bisa kayak gini. Kak Bang ya? Iya. Paling iseng-iseng doang loh. Iya. Timnya juga cuma segini doang. Segini doang. Sekarang tim kita banyak banget Bang. Iya. Parah. Parah ya gitu. Gila. Lo lihat tuh, Dion lagi merhatiin Iya. anak buahnya. Anak buah lagi pada megang-megang. Dia gini tuh, tuh liatin. Kalau dia megang ini dia tidur. Dia nggak ngapa-ngapain ya begini. Hah? Iya benar. Atau dia lewat doang. Tuh, nggak sabar sih. Udah resign. Udah resign dulu. Udah resign. Kita lagi syuting di mana gitu, depan Iya. istana. Iya. Ya, terus Iya. Dion lewat. Nah, Dion. Nggak sabar Nggak sih. sabar sih. Dion lagi kerja sama Mamat. bikin program. Mamat harga diri. Bikin program program berdua. lagi. Iya. Karena nggak sabar Dion. Nggak sabar, Kayaknya ya. ngeliat Mamat lebih bagus Oh, pergerakannya enggak. nih. Akhirnya Dion sama Mamat. Bikin channel sendiri ya. Gue ketemu nggak salah di depan ruko lagi tiduran di atas kerdus. Dion, lo di sini? Lu sini? Iya nih, gue lagi gini. Bukan sama Mamat. Ini Mamat sebelah tidur di kardus. Ternyata bareng. Iya. Itu lo lagi jalan sama investor tuh. Iya. Ditanya investor Lagi nyari-nyari ini kantor baru. Kantor baru. buat Bareng-bareng Ohi. investor kan. Heeh. Terus nanya, siapa itu Lang? Itu Ohi mah awalnya dia. Iya. Saya mau ngajak lagi kata investornya. Kayaknya nggak Nggak ada, cocok. nggak nggak. cocok Itu udah udah. dari tim saya udah banyak kok. Eh, Iya nggak perlu lah orang ini lagi gitu. Iya. Gitu kan lagi nyari ruko buat kantor baru biar lebih luas untuk tim. Ruko kedua, karena ruko yang pertama namanya Hoho. Oh, di ruko kedua. Building. Hihi. Iya, Hihi Building. Kita hari ini syuting di Ho di Hihi, Bang. Di Hihi Oh, aja dah. Keren. Rahman lagi apa? Masih ikut kita? Enggak, dia lebih ke ini. Konsentrasi ke Dewan DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Kemakmuran masjid. Iya, karena dia udah nerima uang banyak, ya gue mendedikasikan waktunya. Karena dia memang DKM. Tapi nggak di Hohi lagi? Enggak, ada saham. Oh ada. Oh stakeholder aja. Iya, karena stakeholder. dia stakeholder sih enggak, cuman udah kita pastikan dia vendor konsumsi.
Apa ya? Hokben. Iya, Hokben, udah. Hokben dari aku. Udah datang terus Hokben dari kantornya langsung, udah nganter mulu makanan, udah rutin. Iya, udah Mobil rutin. box, iya. Udah rutin buat semua kru yang bertugas dikasih. Udah. Ya, sampai mati itu. Sampai mati layarnya. Oh. Mas Iman masih ada ini beli gorengan? Enggak. Bikin kopi udah enggak? Enggak. Udah enggak? Dia udah naik ininya loh. Oh, naik di jabatan. Dia kayaknya udah supervisi studio, supervisor. Oh, karena biasa set juga dia. juga beliau. Ya, ya. Gitu. Dia udah supervisi Udah aja. beli. Ya. Tinggal Pak Iman ini set gini jadi pakai iPad gitu kan. Pak Iman jadi ya tuh warnanya kurang di ini. Oh ya, siap. Ntar dia ini apa namanya kita kayak butuh kursi baru nih. Kata Iman bilangin. Tapi perhatiin nih jangan yang bunyi-bunyi. Udah. Apa Udah ini? enggak? Udah benerin? Udah mendidih. Ini jangan tinggi. sebelah ya, Ini gitu. hebat. Iya. Kalau depan lagi dijual tuh satu. Ruko mana? Jalan. Sekarang. Sekarang. Ya sekarang belum bisa. Ini kan omongan besok. Ini kan omongan masih lama, Man. Iya, Baru belum depan. dong. Iya. Belum. Iya. Gitu. Tapi Dion gimana tuh tidur di kardus tadi? Gak sabar. Iya pasti omongin gitu. Dion nggak sabar Nggak sih. Orangnya. Lu kena iming-iming Mamat sih. Iya gitu. Iya. Abdur kita ajak lah, boleh lah bergabung. Kalau Abdur ya, Abdur boleh akhlaknya lah. masih ada dia gitu. Masih pakai studio kita boleh lah. Iya. Pakai studio Kalau kita Mamat? boleh. Enggak lah Mamat. Ya, gue udah. Ya. Sebenarnya gue mau nolongin cuma Mamatnya yang gengsi dia. Oh. Gue bisa sendiri. Aku Iya, bisa. Iya. Terus gue nontonin lagi video On The Weekend sama Mamat. Nonton dulu. Kenapa sih lu Mat mesti nggak mau bareng? Gak mau bareng. Padahal bagus loh respon orang-orang sebenarnya Mat kalau lo lu gitu. terlalu kan akan jatuh dengan kesombongannya kan? Iya. Itu. Iya. Gitulah Mat. Siap-siap Mat ini ya dalam waktu dekat kok ini. Iya. Ke depan. Tahun 2022 ini. Iya, kuarter 2 lah, kuarter 3 Iya. 2022. Dan potongan video yang ini akan sering dipakai buat seminar-seminar. Seminar afirmasi. Iya. Iya, nih contoh nyata Jika mimpimu tidak bikin Anda takut, Ya. berarti mimpi kamu kurang besar. kurang besar. Ya. Semua berawal tuh dari mimpi. Mimpi. Namun mewujudkannya berawal dari bangun. Karena jangan mimpi aja. Jangan mimpi aja. Kita udah bisa ngasih quote sudah kayak Panji. Iya Panji bener Wah, ya. Wah Panji di Instagram itu lagi gencar-gencarnya. Apa? Kasih tahu nih gue bisnis gue lagi begini. Iya. Gokil dia. Iya. Gue penasaran Panji itu kalau lagi gencar ngapa-ngapain ujungnya ada tak kemana Iya. nih? Gue penasaran nih kemana pergerakannya. nih. Gue akan pindah ke Amerika. Nggak tahu nih jadi apa enggak nih. Iya. Ya mungkin kita bisa bertandang ke kantornya Panji. Bisa. Karena emang itu terjadi sesuatu. Bisa. Ya begitulah. Ya. Kita ngeliat di masa itu kita ngeliat kantor Comika, segitu doang. Segitu doang. Kantornya ternyata Hah? biasa aja. Iya. Ruko. Kalau Iya. kita karu. Enggak. Tapi ruko. Oke lah, sekarang kita masuk ke Hohi on the Weekend tanggal 18 Desember. 18 Desember. Wah, belum ada yang masukin tuh. Peristiwa 18 Apa? Desember. Oh, Hohihi belum Hohi. ada. Iya. Tolong iya. dimasukin ya di terakhir Iya. ya. Tadi siapa kemarin yang ngaku Dama Reja Damar Reja. mengaku Damar mau Reja. masukin ya. Iya. Tahun 1771. Wow, Allah. Pertempuran Puputan Bayu meletus di Banyuwangi sebagai usaha terakhir kerajaan Belambangan melawan invasi VOC. Peristiwa akhirnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi. Oh. Kalau kemarin Blora. Minggu Iya, lalu Blora. Minggu lalu Blora. Minggu ini Hari Banyuwangi. Jadi kabupaten tapi Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya juga kita pernah ada Puputan juga kan? Iya, Puputan apa itu namanya? yang di Bali. Iya. Iya, Itu Puputan berarti di Bali juga dong? Banyuwangi nih. Oh, Banyuwangi ya? Iya. Semarang Tapi kan ya? memang Bali sama Jawa apa namanya? Banyuwangi, iya. Jadi satu katanya waktu itu gua Dulunya nempel. Iya. Siapa yang bilang ya? Coba diperhatikan Cing katanya. Ujung Pulau Jawa yang di dekat Bali Iya. sama pecahan Balinya itu kalau diinin jadi satu katanya. Masa? Iya, coba. Coba buka Google Map. Bentuknya sama. Saya buka Google Map dulu di sini. Iya, peta Bali, peta Jawa Bali. Gambar. Digedein bisa gak? Oh, masuknya yang ini kali. Nggak mungkin juga sih. Oh, ya. Mana sih? Ya lama. Ya. Tuh, begitu bentuknya. Ya kok begitu? Mana masuknya? Oh, ke bawah gitu kali? Iya kali. Hah? Iya kali. Gini. Digituin ya?
kerak gitu Iya, ya. nempel gitu. Katanya. Bisa jadi. Iya. Berarti tadinya bisa kita jalan kaki dari Pasar Minggu ke Legian. Bisa jalan kaki, cuman nyampe apa kagak? Ini nyampe lah. Nyampe ya. 2 bulan. Pangkalan juga yang di atas nih kayak ini nih apa? Kayak potongan juga nih. Kayaknya Iya. sih kan semua Madura. juga banyak yang bersatu terus di suatu masa Pisah-pisah. pisah-pisah. Iya, tadinya kan nyatu. Nyatu. Kan Atlantis kita tuh. Iya, iya. iya. Atlantis yang hilang. Eh, Jadi tadinya nyambung, kita bisa jalan kaki benar ke Canggu, itu ke Seminyak. kalau yang Denpasarnya mana sih? Maksudnya kalau kita nyebrang dari ujung Jawa Gilimanuk. ke Bali, itu Iya. nyampenya di Gilimanuk kan? Gilimanuk. Ya. Nama pelabuhannya Iya, iya. Gue belum pernah sih tuh. nyebrang gitu ya? Gue pernah tuh waktu SD, nggak inget gue. Nama ininya, daerahnya. Pakai apa bentuknya? Gilimanuk bener. Nah, Nama menuju Denpasarnya masih lama. lumayan. Di pasar sini nih, di ujung sini nih. Di pasar. Lumayan lama kalau nggak salah. 3 jam apa? Oh, lama ya. Lama kok, jauh kok nih kelihatan. Oh iya, iya. Jauh. Kalau mau ke pusat ramenya kan ya ke tengah, ke Denpasar. Ke Denpasar. Sebenarnya kalau tujuannya ke Bali yang di baratnya ya udah situ aja. Di situ aja ya. Kalau yang ramenya tuh Denpasar, Kuta, Iya. Seminyak, Iya. itu sekitaran situ juga ya. Sekitaran situ, Canggu di situ juga. sekitaran. Terus mau ke arah Ubud juga ngelewatin situ ya, nggak terlalu Ubud jauh. agak ke Satu agak juta. jauh lagi. Uluwatu beda lagi. Uluwatu ke selatan kalau nggak salah. Uluwatu beda lagi. Iya, ke selatan tuh. Uluwatu itu kan Tarik Kecak kan? Tarik Kecak bukan ada pura Uluwatu itu. Iya, yang gede ada pura yang di pinggir tebing itu kan? Iya, Iya, iya. Oh iya, ada Kecak ya, gue belum pernah nonton. iya. Iya, Tarik iya, Kecak. iya. Jembrana, oh itu daerahnya. Jembrana, Beleleng, Tabanan, Karangasem, Badung. Ya kalau gitu. Itu berarti apa ya namanya? Kabupaten ya? Kabupaten. Kabupaten. Ya. Ya. Kabupaten atau kota. Kabupaten kota. Ya Puputan ini perang artinya kalau nggak salah. Iya, Kemarin kita artinya bisa perang. lihat perang artinya. Oke. Belambangan versus Belanda. Belanda. Belanda datang VOC berarti kan? VOC. Apa tuh kata? Ternyata bukan perang Jawa atau perang Aceh yang paling meninggalkan trauma mendalam bagi Belanda selama menduduki wilayah Nusantara. Ada satu pertempuran besar yang disebut membuat Belanda sangat kewalahan, namanya Puputan Bayu. Terjadi di Belambangan atau kini dikenal dengan nama Banyuwangi. Nama ininya Cornelis, Leker Kerker. ai, kayak ger gitu. Leker Kerker. Oh dia ini penulis ya? Ah, Dalam Belambangan in this Guides, iya dia nulis kayaknya. Nulis cerita tentang ini. Tentang Puputan ini. tapi ini jadi namanya kayak yel-yel ya. Cornelis Leker, Kerker. Peperangan paling menegangkan, paling kejam, dan paling banyak memakan korban dari semua peperangan yang pernah dilakukan VOC di Indonesia. Luar biasa. Korban jiwa sangat banyak. Dari 65.000 total jumlah penduduk Belambangan, saat itu hanya tersisa 5.000 saja. Berarti mati 60.000. Goks, gila ini. Wow. Ya. Wah, Daerah ini Belambangan barangkali satu-satunya di seluruh Jawa yang satu ketika pernah berpenduduk padat yang telah dibinasakan sama sekali. Dari 65 itu berarti 10% tinggal. Kurang. kotanya isinya mayat semua. Mayat dong. semua. Bergelimpangan. Gokil. Banyuwangi ini Mayat. yang ininya muda ya? Bupatinya muda ya? Iya, yang pariwisatanya lagi naik. Pariwisatanya lagi naik ya? Ada hotel yang baru, Iya, bagus, iya. segala Benar, macam. benar. Iya. Nah, gue pernah tuh ke Banyuwangi ya. Terus memang bentuk-bentuknya tuh kayak mengingatkan Bali, jalan-jalanannya. Iya. Jalan-jalanannya tuh nggak terlalu besar. Iya. Kiri kanannya dijaga Iya. keasliannya gitu. Gue juga sempat lewat doang sih ke Banyuwangi, terus makan di warkop, makan Indomie dekat situ sambil melihat Bali di seberang. Kelihatan ya Balinya. Iya. Saya belum pernah lagi nyebrang ke situ. Oke, yang berikutnya. Ayo, yang berikutnya 18 Desember ada 1865. Perbudakan dihapuskan di Amerika Serikat melalui perubahan konstitusi 13 AS. Perbudakan karena dulu kan slavery, kulit hitam Kulit hitam. dari orang-orang Afrika ya kan diajak ke Amerika untuk dijual beli kan dulu kan. Iya. Padahal orang-orang yang datang ke Amerika itu
ingin menghapuskan strata-strata kan. Mm-mm. Dari Inggris kan awalnya itu, dari Inggris ada beberapa daerah karena nggak tahan sama kerajaan, sistem bernegara di situ. Sampai di Amerika melakukan yang perbudakan juga. Iya. Tapi akhirnya ilegal udah perbudakan. Itu apa tuh? Epimetheus. Nggak buat buat nanti. bentar. Oh iya. Ya karena itu kan menjadi apa ya, sampai sekarang tuh masih ada yang kadang udah dijadiin joke sama orang-orang kulit hitamnya soal perbudakan. Iya. Ya dia udah yang, menerima ya. Iya. Orang ada yang masih sensitif. perbudakan mungkin lama ya, 1865. Tapi hak memilih aja baru-baru aja. Coba hak memilih kulit hitam di Amerika Serikat deh. Hak memilih kulit hitam di Amerika Serikat kalau nggak salah baru tahun 50 atau 60-an deh. Jadi nggak lama juga ya. Lama. Ya? Iya. Dan sekarang orang-orang kulit hitam yang dulu kayak gitu udah banyak memimpin di itulah tinggi. Yang paling kaya musisi Jay-Z. Jay-Z. Salah satunya kan. Orang kayak yang wanita Oprah pernah. Oprah. Iya. Atlet coba. Atlet banyak. Jordan pada kaya-kaya semua. Pokoknya yang olahraga yang apa ya, kontak fisik kali ya. Kayak basket, Iya. American football itu banyak kulit hitam kan. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Udah menguasai mereka. Musik menguasai juga. Menguasai musik ya. Hampir semua Iya. lini udah dikuasai. Mungkin tapi gapnya mungkin juga terlalu jauh kayak India aja kali. Oh iya, ada Kalau kulit hitam yang kaya banget. Ada yang Kulit hitam yang miskin masih banget. miskin. Iya. Nah, kalau di Australia Selatan malah udah lama 1894 menjadi yang pertama di Australia untuk mendapatkan hak pilih dan dipilih dalam parlemen. Duluan Australia malah. Wanita di Australia Selatan Dibanding di dibanding Amerika. Di Amerika. Oh. Kalau dia kulit hitamnya aja baru, ini berarti pria dan wanitanya kan? Iya. Baik pria dan wanitanya. Asal hitam belum dapat kesempatan untuk memilih sampai 1965. Kalau di Australia Selatan 1894 wanitanya udah bisa memilih. Iya. Hak pilih Hak pilih dan dipilih dalam parlemen. Iya. Australia Selatan tuh di mana ya? Berarti di bawah banget ya. Kemanusiaan tuh kacau juga ya dari dulu ya. Pasti bisa ada yang dijadiin budak, ada yang merasa di atas lebih di atas dari yang lain. Iya. Awal-awalnya gimana ya itu ya? Itu makanya. Awalnya gimana sampai Kayaknya karena ras sih, mereka merasa ras superior aja yang kulit-kulit putih. Awalnya. Iya, kenapa dia bisa? Mungkin karena peradaban lebih maju, mungkin mereka pas ke Afrika ngeliat kok masih gini ya, rumah masih ini. Orang-orang masih, kan peradaban kan mulai di situ katanya kan, di Eropa. Terus mereka mungkin lihat, nih ya udahlah, bawa buat bantu-bantu di sana, dibawa akhirnya dijual beli. Bahkan dulu ada human zoo katanya kan. Kebun binatang? Orang. Tapi binatang tapi orang. Iya, zoo. Ya, Zoo. ya. Jadi sih orang kulit hitam. Untuk dipilih sebagai budak, pasar. Enggak, kalau yang gue pernah baca, dia kayak kebun binatang aja, dia hidup aja di situ. Jadi kayak ada rumahnya. Dipamerin. Dikandangin, orang lihat. Gila nggak? Ya, gokil. Iya, ada tuh kebun binatang manusia. Iya, human zoo. Jadi mereka berkehidupan aja ditontonin sama orang-orang bule. Ya kayak kita ngeliat harimau, atau kan mereka berkehidupan aja harimau kan, dibikin seakan-akan itu ekosistem Alam bebas, dia. ya. Iya, ya kayak gitu persis. Nah, itu terjadi. Mandi, ada Iya. rumahnya. Jadi dibawa dari Afrika gitu. Mereka merasa kulit hitam tuh ya aneh aja. Bisa begitu ya. Bisa begitu kan, hanya karena warna kulit gitu, yang sesuatu yang nggak bisa dipilih juga pas lahir. Iya. Mana ada kecap bangok sampingnya, ini gini-gini. Wah, kok iklannya agak Iklannya. rasis ya? Iya. Kacau dah. Oke, kiri. Kenapa iklannya? Kalau lagi ngomongin kulit hitam terus dia kecap gitu. 1912 manusia apa nih? Piltdown. Piltdown apa sih? Oh, ini yang tipuan ya? Iya. Tipuan di Inggris. Manusia ini Bang, ditemuin manusia purba. Tapi ternyata katanya bohong. Itu gabung-gabungan dari dari orang hutan, kerangka orang, kerangka simpanse digabung. Digabungin jadi satu orang. Dibilangnya Penemuan. Piltdown. Secara harfiah artinya setengah kera setengah manusia. Katanya sih untuk bohongin, untuk ngasih tahu kalau peradaban tuh emang dimulai dari Inggris gitu, dari Eropa. Manusia tuh udah ada di sini. Karena mereka ngeliat kan ditemuin di mana, di Indonesia juga ada kan. Solowajakensis. Nah, Pithecanthropus Erectus. erectus, ada Soloensis javanicus, Eugene Dubois.
Apa? Itu yang nemuin Eugene Du Bois dulu ada. Yang penemu-penemunya di Indonesia. Oh iya gua. Eugene Du Bois. Di Trinil, manusia Trinil. Nah, Trinil gua. Iya kan, ada kan? Trinil ya. Manusia apa, ada manusia kerdil ya, apa dari mana? Pithecanthropus erectus. Berdiri tegak. Berdiri tegak karena ereksi. Ereksi. Iya. Iya. Kalau motor juga kalau sering standing ereking. Ereking. Wow. Nah, ereksi. Pithecanthropus ereking. Wah. Manusia yang paling cepat. Katanya penipuan tuh. Ada 2 alasan kenapa penipuan ini bisa bertahan selama 40 tahun. Jadi bertahan 40 tahun. Kenapa dia? Yang pertama ingin memuaskan keinginan orang-orang Eropa agar manusia terawal berasal dari Eurasia, Eropa. Yang kedua, orang Inggris juga menginginkan seorang manusia pertama dari Inggris. Karena udah pernah ditemukan manusia purba di Prancis, di Jerman gitu. Jadi iri, kok di Inggris nggak ada manusia zaman dulu, manusia purba. Gara-gara iri doang? Iya, pengen kelihatan keren aja kali. Ditemuin 1912, baru terbongkar 1953. 40 iya. tahun dibohongin. Iya. Oleh Charles Dawson. Nih, rahangnya diambil, rahang bagian bawah diambil dari orang hutan Kalimantan. Dari Kalimantan. Fosil giginya dari simpanse. Umurnya pun disamarkan dengan tulang-tulangnya direndam di larutan besi dan asam kromat. Jadi kayak udah jelek-jelek itu kali tulangnya. Ini benar-benar konspirasi ya. Konspirasi. Apalagi zaman dulu kan belum banyak cara buktiinnya kali, Iya. susah. 19 Manusia 12. Piltdown namanya. Piltdown. Bahasa ininya Eonthropus dawsoni. Dawsoni nama orang yang nemuin. Charles Dawson. Segitunya ya pengen Iya. diakui sebagai ada peradaban juga di Mungkin Inggris. mungkin dia tuh nemu bagian tulang mana yang kayaknya emang tua nih, tapi mana rahangnya? Gitu. Akhirnya digabung-gabungin. Apakah mungkin dia bikin proyek, kita bikin ini yuk, kita cari ini. Atau dia udah nemu, wah ini kurang rahang nih. Iya. Orang kalau ini setengah badan kita udah nemu loh. Iya. Setengah badan kita udah nemu, tapi rahangnya belum ada. Giginya kan yang bagian atas yang belum ada kan? Iya. Rahang sama gigi. Gimana ya dicari yang mirip-mirip nih ininya, apa namanya, rentang usianya. Iya. Mungkin aja. Makanya ditemuinnya kan ada rahang primata, ada manusia. Makanya dia disebut nih sebagai kunci pembukti hubungan antara kera dan manusia. Untuk mengitukannya teori Charles Darwin. Ini mungkin yang disebut missing link. Benar-benar missing link. Gitu. Terus kan orang udah mulai curiga nih, ini kayaknya bohong deh. Akhirnya dikabarkan penemuan kedua, Piltdown 2 tahun 1915. Hah? Ada lagi? Wah, mungkin biar pura-puranya makin itu kali. Oh, pura-puranya makin pas gitu ya. Kita bikin lagi nih. Iya. Terstruktur nih. Walaupun para ahli sulit menemukan persamaan antara manusia Piltdown dengan penemuan yang asli lainnya. Jadi nggak mirip gitu kali si Piltdown ini sama yang beneran manusia purba pernah ditemuin. Akhirnya ya dinyatain, udah dites-tes segala macam, dinyatain hoax selama 40 tahun. 40 tahun. Hoax 40 Jadi intinya tahun. di Inggris nggak ada manusia purba. Berarti kalau mereka bilang di Prancis ada, di Jerman ada, ya mereka mungkin hijrah ke Inggris. Jadi ada orang di Inggris. Iya. Segitunya ya pengen diakui di dunia ya. Kalau kita nonton kisah sejarah gitu kan, yang lama-lama yang sebelum Masehi segala macem, itu malah adanya di Mesir ya. Iya ya. Lebih banyak ya. Daerah-daerah sana gitu. Jadi peradaban tuh dari mana? Mulainya dari mana? Dulu kan katanya yang maju Mesopotamia, tapi Babylon gitu. Itu tapi dari mana ya? Yang mana sebenarnya yang duluan? Atau mungkin karena dulu nggak tahu saling hidup ya, udah pada hidup di sini, ada yang hidup di sini, tapi kan mereka nggak saling komunikasi. Nggak saling komunikasi. Nggak tahu mana yang duluan. Iya. Tapi gimana ya dulu ya? Apa kehidupan zaman dulu itu kayak sekarang ya? Lo pernah bayangin nggak? Dulu kalau mau janjian sama orang tuh pakai apa? Callingan syuting dah. Kan nggak ada syuting juga dulu bang. Nggak dulu banget. Pada zaman udah ada film. Oh iya. Belum ada WA. Iya. Belum ada. Callingan. Ini callingan. Telepon udah ada belum? Telepon juga mungkin belum ada. Pager malah telepon udah ada. Telepon udah pasti bang. Mungkin dicarinya artis yang deket-deket lokasi aja kali orang diajak syuting. Callingan besoknya. Karena jam 8 di sini ya. Kalau nggak salah pakai ini kertas dianterin sama kurir. Kayak zaman kerajaan gitu ya. Iya. Kabarkan kerajaan sana kalau kita mau apa gitu, mau kita nih kan pergi berapa hari kan baru dapat pesannya. Suruh balik lagi kurirnya. Iya. Udah basi itu. Terus juga ada yang misalnya lagi perang, terus ada yang ngabarin
ini udah sampai sini, 3 hari lagi mau nyampe. Perangnya itu mau nyampe gimana sana. Iya. Kalau di film kan lagi perangnya ada satu kurir yang pergi kan. Pergi dulu. Langsung pergi. Pergi. Sendiri aja kabur. Mau ngasih. Soalnya mau ngirim surat. Mengirim surat. Gitu. Iya juga ya. Kalau yang itu kan sering kan, ini udah sampai sini nih, 3 hari lagi nyampe. Iya. Nah itu tahu kabar itu dari mana? Bahwa itu 3 hari lagi nyampe. Itu ada kurir yang datang kali. Iya. Atau kadang ini kali dari menara ini kan ngelihat ada tiup put, menara yang sana dengar tiup juga put, jadi saking akhirnya nyampe ke ujung. Nyampe ke ujung. Ya kan suka gitu kan? Kalau Iya. di film ya lihat. Kalau di film ya. Ya, ada menara-menara pengawas. Mungkin juga si kurirnya, misalnya nih, ini lagi ketemu rombongan yang mau nyerang, terus dia cabut sendirian. Nah, kurirnya Nih untuk ngabarin bahwa ini lagi ada orang yang nyerang. 3 hari lagi nyampe. Kok dia bisa duluan nyampe 3 hari sebelumnya? Si yang mana? Kurir. Dia pakai paket yang 1 malam nyampe itu. Ons. One night stand. One night service. One night service. Iya. One night Iya. service, iya. Atau yes, yakin esok sampai. Ada tuh. Yes, ada. Dia pakai itu kali. Iya. Yakuza, yakin usaha berhasil. Wah. Ada itu apa tuh? Yakuza. PMI apa gini? Apa Yakuza. ininya tuh? Yakin usaha hasil apa gitu? Bersinar. Wah, bersinar narkoba. Bersinar narkoba. BNN itu. Iya. 1961 Indonesia menyerang Nugini untuk merebut Papua Barat yang sebelumnya dikenal sebagai Nugini Belanda. Ini harusnya baru ada Mamat. Jadi tadinya Dia namanya bikin Wikipedia cukup Iya. box dia pemakai diksi Indonesia menyerang Nugini. iya menyerang. Loh. Berarti kita invasi. Kalau menurut Yes. Wikipedia kita invasi ke New Guinea. Mengambil New Guinea. Apakah karena merasa Papua Barat isinya juga kulit hitam jadi mau diserang Nah, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa? tapi mungkin ini karena kekayaan alam aja kali. Kekayaan alamnya Oh, karena iya. banyak kekayaan Iya. alamnya di sana. Gitu. Karena tadinya itu dipegang Belanda ya? Iya, Nugini dipegang Belanda namanya. Ya karena Indonesia Belanda udah kalah, Iya. ngerasa pokok yang diduduki Belanda ya harusnya punya Indonesia. Papua Barat. Karena Papua kita juga Papuanya Indonesia. Gitu. Iya. Makanya sekarang udah Papua Barat deh. Ya kan? Awalnya Papua Barat bukan Indonesia kan? Buka iya, Nugini. Nyerang Nugini. Nugini untuk merebut Papua Barat. Tadinya tuh ya Nugini aja semua ya. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian yang paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini, provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua adalah Pulau Papua. ya, bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Oke, di situ ya berarti ya. Oke. Tapi menyerang. Tapi yang bantuin siapa ini? Yang bantuin Indonesia. Gak mungkin sendiri Menyerang. Amerika. Nah, Tapi ini punya Belanda. Amerika kan sekutunya. Gak mungkin. Siapa kira-kira? siapa bang? Gak mungkin Indonesia baru 16 tahun merdeka terus sudah nyerang-nyerang. Atau karena udah merdeka kan biar jelas nih batas negaranya mana aja. Jadi diserang. Coba lihat Papua Barat mana nih? Yang mana? Papua Barat. Papua Baratnya. Oh itu udah tuh. Nugini Belanda coba. Nugini Belanda. Nah, tadi Gini aja loh. Nugini Belanda mengacu pada wilayah Papua Barat. Sementara apa ini? Oh, pop up. Aduh. sementara itu wilayah luar negeri yang sementara itu adalah wilayah luar negeri kerajaan Belanda sampai 49 sampai 62. 49 merupakan bagian dari Hindia Belanda, dikenal sebagai Nugini Belanda. Isinya meliputi yang sekarang Papua dan Papua Barat. Iya, dulunya Irian Jaya. Ya. Karena 45 wilayah Hindia Belanda memproklamirkan diri jadi RI, mengklaim seluruh wilayah Sumatera hingga Nugini Barat. Oh, menjadi wilayahnya. Iya. Oh. Cuma waktu itu mungkin masih ada Belandanya. Masih ada Belandanya. Iya. Sekarang masih ada sih, udah nggak ada lah sekarang ya, ngerebut wilayah. Udahlah. Padahal ngerebut pemerintahannya aja ya. Sekarang ngerebut wilayahnya bukan ngerebut wilayah
teritorial. Bukan. Apa? Ngerebut rumah orang ini dijadiin bangunan. Oh iya. Digusur. Oleh bangsa kita sendiri, makanya peperangan yang Lebih sulit. adalah saya kata Pak Karno ini ya, saya menghadapi Negara lain. Kalian akan lebih sulit kalau menghadapi negara sendiri. Bangsa sendiri. Pak Karno bisa aja dah. Oke, kemudian 65. Jepang dan Korea Selatan memulai hubungan resmi. ini juga termasuk musuh bebuyutan ini. Musuh bebuyutan. Jepang dan Korsel ya. Iya, Jepang dan Korsel ini termasuk musuh bebuyutan. Secara bentuk kayaknya hampir sama ya. Orang-orangnya. Orang-orangnya hampir sama, bentuk budayanya juga hampir Iya, sama. hampir sama. Hormatnya juga masih nunduk-nunduknya hampir sama. nunduk-nunduknya gitu. Tapi kalau apa namanya ya? Sopan apa ya? Kalau orangnya yang ramah tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Apa? Bukan familiar, apa? Polite, bukan. Bukan. Humble. Bukan humble. Easy going. Ya ramah aja deh. Outstanding. Hospitality. Bisa. Kayaknya Jepang yang lebih ini. Iya, lebih ramah. Lebih ramah. Kata orang Korea Selatan rasis orangnya di sana. Iya katanya. Merasa mereka yang paling tinggi. Iya. Asia paling unggul, ras Paling unggul tuh iya. mereka. Iya. Dengan kemajuan yang didapati sekarang apalagi. Iya, mereka merasa ya ras unggul Iya. Asia ya Korsel. Iya. Kalau yang gue rasakan Jepang jauh lebih ramah Iya ya orang dibanding ini. Korsel. Dibanding Korsel. Maksudnya dia mau negor orang yang kenal kayaknya kalau Jepang. Gitu. Iya. Kalau di Korea kayaknya enggak gitu deh. Pengalaman gue Pengalaman sendiri. internasional, di pergaulan Di pergaulan internasional gue. Iya. Beberapa negara yang pernah gue kunjungi, Jepang termasuk yang paling ramah. Iya. Yang gue pernah bilang sampai gue akhirnya berpikir, kok dia bisa yang ngejajah dengan keramahan dan kebaik hatiannya dia itu, kok dia bisa ngejajah gitu Mungkin itu kali, baiknya kelihatan baik, tau-tau ngejajah. di belakangnya gitu ya. Iya. Ya di depan itu baik banget gitu. Kalau lo nonton ini nggak Samurai apa yang di Netflix ya, yang seri. Apa tuh? Enggak. Wah kejem banget si Jepang ituannya. Apa namanya? Elit-elitnya. Iya. Elit-elit itu kejam banget. Tapi orang ininya kok ramah-ramah gitu. Apa karena belum punya kuasa akhirnya dia ramah, tapi setelah berkuasa menjadi kejam. Atau yang galak orang Jepang yang dulu-dulu kali. Yang zaman penjajahan. Sekarang mudah-mudahan udah enggak. Iya, yang iya. topi tentaranya ini ada panjang. Biar nggak kena matahari. Belakangnya. Iya, biar nggak hitam. Biar kalau Karena buat apa ada topi ada bawahnya lagi? Ada kan topi yang Iya, gitu kan? Dia bilangnya topi bawahnya tentara Jepang. iya yang kuping Kayaknya itu kan biar nggak heat stroke deh, kan panas kan katanya kan nggak boleh ini kan supaya ditutup. nggak kena, Iya, kan panas di tropis kan. Iya. Tapi begitu masuk ke Indonesia 42 kejam banget, bahkan katanya ada yang melebihi kejamnya Belanda 350 tahun. Iya. Di jajah Jepang 3,5 tahun. Kayaknya lebih kejaman Jepang Iya. dah gitu. Gua waktu ke apa? Yang di Semarang, Lawang Sewu, kan tur ke dalam Lawang Sewu, itu bagus banget sebenarnya tuh bangunan. Itu Belanda ya? Belanda yang bikin perkantoran. Sebenarnya yang area bawah tanah tuh itu tuh irigasi air isinya, yang bawah tanah yang basement, sehingga membuat ruangannya tuh dingin ke atas bang, jadi kayak AC alami. Oh itulah makanya disebutnya irigasi, sehingga orang-orang kalau gue bikin kayak gini orang iri gak sih? Iri gak sih? Kok bangunannya dingin? Iri gitu. gak sih? Gitu. Terus bangunan Belanda itu khasnya katanya yang lama-lama toiletnya terpisah. Jadi untuk tiap lantai ada toilet, tapi agak keluar gedung dikit, nah itu toilet baru dari atas sampai bawah. Katanya itu lebih bersih. Iya, jadi nggak gabung di dalam ruangan gini ada toilet, enggak. Oh. Dia agak bangunan terpisah dikit gitu. Oh makanya juga banyak Pak yang di kampung-kampung kayak gitu ya. Iya. Indonesia ya. Di Indonesia kampung-kampung ya kalau mau ke kayak ini aja. Kalau yang di Sunda mau ke Cainya tuh ada agak jauh. Katanya gitu. Belanda tuh gitu. Secara bangunan bagus banget. Gue kagum banget sama arsitekturnya. Karena kan Belanda juga cukup terkenal arsitektur bangunannya kan. Dan temboknya tuh tebal-tebal ya. Banget. Bendungan gitu. Terus ini jendela kita biasanya kan, misalnya jendela nih kan suka ada jendela yang bisa dibuka terus bisa kebuka gini kan. Nah, kalau di Lawang Sewu gini, yang atas. Karena katanya itu yang benar, anginnya tuh masuknya gitu. Secara arsitektur. Yang benar tuh kebuka ke atas gini, bukan ke bawah gini. Kita kebanyakan ke bawah kan. Katanya, kata guide-nya.
Itu secara sirkulasi udara lebih bagus. Dia mungkin bisa lebih masuk begini ya, daripada dia harus nyelinap. Mungkin gitu, gue nggak tahu deh. Si angin juga males mau masuk situ. Dari bawah bukanya gue susah masuknya. Gitu. Di bangunannya pun pas gue jalan emang berasa adem walaupun siang-siang. Nah, saat Jepang datang, gedung itu diduduki oleh Jepang, bawah tanah itu jadi penjara. Itu yang dibilang sempit, berdesak-desakan. Kan ada ceritanya kan di Lawang Sewu kan tuh. Kan gue ke bawah juga bang, ke basementnya, dan itu emang ada airnya segini, jadi kita pakai sepatu bot gitu ke dalam. Itu yang buat penjara dengan air-airnya? Itu harusnya buat irigasi, dijadiin penjara sama Jepang. Betapa kejamnya coba. Itu ruangan sempit banget bang, dia sambil ceritain ini sesempit ini, di situ ada 10 orang berdiri. Ada yang penjara berdiri, berdiri aja, desek-desekan kayak di KRL gitu, tapi di penjara gini aja, gimana makan, gimana buang air. Ada yang penjara jongkok, emang cuma segitu. Ya dibiarin sampai mati aja itu mah. Taruh di situ aja. Nggak dibunuh, cuma ditaruh aja situ. Yang harusnya buat air. Jadiin penjara sama Jepang. Dan sekarang masih ada airnya? Ada. Dan udah balik adem? Waktu lo kesana? Waktu gue sih, gue merasa adem ya di ruangan-ruangan itu ya. Lo merasa nyaman? Merasa nyaman dong. Saya nggak mau pulang waktu itu. Tapi emang di bawah tuh nuansanya apa ya, lembab, karena lembab kan, jadi kayak gelap gitu. Makanya itu kan Lawang Sewu kan dikenal orang sebagai sesuatu yang horor kan. Padahal kalau kesana secara arsitektur bagus banget menurut gua. Itu sih ke bawahnya tuh emang perasaannya agak gimana gitu. Harus pakai senter, pakai sepatu bot. Kalau yang di Jakarta itu peninggalan Belanda yang masih itu yang di daerah-daerah kota ya. Daerah kota tua tuh. Fathahillah. Iya, Fathahillah segala macam. Katanya ada juga penjara bawah tanahnya. Oke. Bangunan-bangunan zaman dulu bagus-bagus soalnya. Jepang, Korea tahun 65 udah berhubungan resmi lagi. Tahun 66, bulan planet Saturnus, Epimetheus, ditemukan oleh Richard L. Walker dan kemudian hilang selama 12 tahun. Kok bisa hilang ya? Ditaruh di mana? Bulannya planet Saturnus. Iya. Dia nemuin kali dari satelit. Stetoskop begini ya. Dokter. Teleskop. Kaleidoskop. Wah. Kaleidoskop. Teleskop Hubble bukan sih? Hubble ya bener. Mungkin dia nemuin nih, ditandain. Oh ternyata Saturnus ada bulannya, namanya Epi. Cari lagi hilang. Hilang kemana? 12 tahun nemu lagi. Kan 12 tahun. Epimetheus juga dikenal sebagai Saturnus 11, merupakan satelit dari gas raksasa Saturnus. Oh, Saturnus itu planet yang dalamnya gas. Bulan ini ditemukan oleh astronom Richard Walker. Bulan berikutnya udah enggak. Enggak bulan ini artinya si bulan ya. Bukan bulan ini. Bukan bulan ini, bukan. Iya. Ya. Sebuah bulan yang memiliki bentuk kentang dengan dimensi. Anjay, bentuknya tanggung. Tanggung, belum jadi. Iya, bentuknya kentang sih. Bentuknya kentang ya. Mungkin Saturnus di dalamnya banyak gas karena habis makan kol. Wah. Banyak gas. Jadi bisa GERD itu, hati-hati. Iya, hati-hati. Iya. Nah, tapi sebenarnya kita nggak tahu ini gunanya apa ya. Kalau yang bulan-bulan itu ditemukan. Kayaknya untuk ilmu pengetahuan aja deh. Ada pengaruh-pengaruh. In the name of science kayaknya. Tuh bentuk, bener sih kayak kentang kayak bentuknya. Kentang ya beneran ya. Bentuknya kayak kentang ya itu ya. Itu siapa tuh? Hasilkan 10.400.000 10 detik di komputer Anda. Iklan. Apaan sih itu? Coba deh, klik deh. Hasilkan 10 juta tiap 60 detik dari komputer Anda. Nah, ini skema Ponzi nggak nih? Seorang pria pengantar pizza. Bang, tunggu dulu, lihat nama websitenya. Infomoneynews.com. Infomoney online. Nah, itunya tuh. Infomoneynews.com. Oh. Websitenya. Waduh, gimana orang tergiur ya? Iya. Seorang pria pengantar pizza hasilkan 1,170 1,1 miliar sebulan. Coba ke bawah. Gimana caranya? Kerja gede-gede ternyata tulisannya enggak. Nah, ini bisa jadi juga bukan foto orang. Iya. Dari foto stok itu loh. Firman Haryadi. Lahir di Tangerang, mampu membeli 2 rumah, Toyota, dan membayar semua utangnya. Toyotanya apa dulu nih? Iya nggak? Toyota bisa sampai Alphard masalahnya. Dari Agya sampai Alphard bisa, Hiace bisa. Iya. Namun sebelumnya ia bekerja dengan gaji di bawah upah. Bagaimana cara dia menghasilkan uang dalam banyak itu ya? Ceritakan kisah. Dia menceritakan kisahnya pada kami. Dia menceritakan pada bekerja di stasiun. Udah ada yang di itu lagi tuh gambarnya tuh di pesawat. Oke, itu aja. Ini kocak juga kita baca iklan-iklan yang gini ya. Iya. Saya bekerja di layanan pengiriman pizza selama setahun. Dulu saya adalah mahasiswa di satu perguruan tinggi dan pekerjaan paruh waktu di sebuah restoran. Saya melakukan pekerjaan itu untuk mendukung pendidikan saya. Pada tahun kedua perkuliahan, saya hampir dikeluarkan karena tidak bisa membayar biaya kuliah.
Saat itu saya harus mengambil pinjaman. Saya akhirnya bisa membayar kuliah saya, tetapi saya tidak punya uang untuk membayar cicilan bulanan ke bank. Jujur Li, jujur saja, belajar sekaligus bekerja adalah hal yang sangat sulit untuk saya lakukan, dan akhirnya saya dikeluarkan dari kampus seminggu sebelum akhir semester. Itulah awal dari hari-hari terkelam dalam hidup saya. Kenapa? Kan lu udah bayar. Iya. Hah? Dikeluarkannya kenapa? Siapa namanya? Hari Firman Hari. Kenapa dikeluarin ya? Lu kan udah bayar. Saya hampir dikeluarkan karena tidak bisa membayar, tapi saya pinjam. Akhirnya saya bisa bayar kuliah saja, tapi tidak punya untuk bayar cicilan bulanan ke bank. Belajar bekerja sulit. Akhirnya saya dikeluarkan dari kampus seminggu sebelum, karena belajar sulit jadi jelek kali nilainya. Lah, kan belum kelar, semesternya belum keluar nilainya. Iya juga kali ya. Ayah saya kehilangan pekerjaan, keluarga saya tidak tahu gimana cara bertahan hidup. Bisa Anda bayangkan betapa putus asa saya? Bisa ya. Wah. Saya nggak memiliki kerjaan yang layak, tidak berpendidikan. Sementara ayah saya juga kehilangan kerjaan, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Mana itu? Suatu malam saya mengantarkan pizza. Ya, lokasi terakhir saya seorang pria membuka pintu. Pria itu sedang membuka pintu itu. Pria itu sedang bersama teman-temannya, dan ketika sang pria membayar pizza, saya mendengar diskusi mereka tentang di mana mereka akan menginvestasikan 580 juta yang mereka hasilkan 10 menit yang lalu. Saya hanya melirik dan melihat semacam grafik dengan angka-angka di layar laptop. Kok sempet ya? Iya. Dia kan paling ngantar pizza sebentar doang. Kalau langsung 580 juta. 10 menit yang lalu. Laptopnya tuh. Pria yang membuka pintu memberi saya 1,5 juta. Sementara harganya 220.000. Dia nyuruh saya ngambil kembalian. Saya terkejut. Dan sampai rumah saya ngambil laptop lalu coba mengingat kembali diskusi mereka. Bentar ya. Atas. Bikin cerita gimana? Pria itu membuka pintu memberi 1.500.000, sementara harga pizza 220.000. Dia menyuruh saya mengambil kembaliannya. Paling top kalau mau dikasih ini dia 250.000. 30.000 ambil aja lah kembaliannya. Atau kalau uangnya cepean merah 300.000 dikasih. Ini kembaliannya 80. Ya. Kalau 1.500.000 mah boleh kembaliannya enggak. Kadang-kadang 300 ada yang baik udah ambil semua 300. Ada yang 300 50 aja nggak apa-apa. Kadang gitu kan. Iya. Kalau ini dia 1,5 juta. 1.500.000 udah kembaliannya ambil. Berarti dia dapat kembalian untung 1.280. 1.280. Tapi kan nggak ada uang pecahan 1.500.000. Kalau bahasanya ya, suruh ngambil kembaliannya. Segepok aja dia kasih 1.500.000 juga, gepokannya juga bingung. Oh gini doang kali. Nih ambil dah. Iya. Nih ambil dah udah. Bukan kembalian dong Firman, lebih. Dia mengambil lebihnya. Iya. Kembaliannya. Iya. Oke, ke bawah. Iya. Ini menarik nih. Iya. Saya benar-benar terkejut deh. Sampai di rumah, saya ngambil laptop, lalu mencoba mengingat kembali diskusi mereka. Apa tadi ngomongnya? Iya. 5 menit kemudian, saya ingat mereka membicarakan soal trading online di website platform trading. Saya menemukan grafik dan angka-angka seperti yang saya lihat di laptop pria itu. Platform tradingnya bisa diklik tuh. Iya. Nah, platform trading, oke. Setelah baca semua informasi tentang broker dan menonton video tutorial, membuka akun demo di mana saya mendapat uang virtual. Saya dengan cepat mengerti apa yang harus saya lakukan. Sangat mudah. Saya menghasilkan sejumlah uang setelah transaksi pertama. Kemudian saya berpikir, saya tidak kehilangan apapun. Jadi saya putuskan untuk membuka akun real dan mendepositokan uang terakhir saya di sana. Pagi harinya saya bangun dan melihat bahwa saya sudah menghasilkan 6,8.300.000 rupiah dalam semalaman itu. Setelah 2 minggu saya melunasi utang saya, membeli mobil, membantu saya ketika dia mencari pekerjaan baru, membiayai kebutuhannya selama beberapa bulan ke depan. 2 minggu berikutnya saya udah punya 2 rumah di pinggiran kota. Dia nggak bilang rumah keong atau rumah Barbie ya. Semua yang saya lakukan tanpa meninggalkan rumah dan berpendidikan tinggi. Ini untuk keberuntungan saya. Keberuntungan ini tidak akan pernah terjadi jika saya tidak bertemu pria saat mengantarkan pizza. Saya tahu ada banyak orang yang beruntung saya, itu sebabnya saya memberitahu Anda. Ingin hidup tanpa masalah, saya bisa memberitahu Anda cara menghasilkan uang dengan platform trading ini. Jangan usah diklik itunya dah. Jangan diklik. Ya, apakah ini too good to be true? Yes. Ya udah too good to be true. Udah jelas. Coba ke bawah, dia apa sih? Oh, forex ya. Pilih mata uang asing. Buka akun broker, tentukan transaksi trading, Anda milih naik. Iya, forex kayaknya ya. Pilih pasangan mata uang. Coba ke bawah lagi. Apa? Ujungnya itu apa sih?
cara mainin naik turun, poin penting. Bagi kode promo dia di bawah terakhir. Apa sih dulu yang sering iklan-iklan itu juga? Binomo. Ya, Iya. iklan Binomo bukan sih? Yang sebenarnya orang iklan bintang iklannya juga orang susah dibilang gini. Iya, dia bintang iklan aja biasa. Binomo itu? Itu Binomo kalau nggak salah. Ada yang ketipu nggak ya? Ini barusan. Masalahnya Haryadi itu iya pakai rupiah, tapi nggak jelas dia kuliah di mana, kota pinggiran kota mana, ya kan? Pizza di apa? Di kota apa dia kerja nggak disebut semuanya. Nggak Itu disebut. cuma cerita. Tapi cewek tapi kok Haryadi. Nggak, itu kan goda aja biar kita ngeklik. Nama sih Indonesia ya, Haryadi ya. Firman Haryadi. Firman Haryadi. Tapi kayaknya kalau ceritanya ini cerita luar negeri, model-modelannya. Ya, karena pizza boy Pizza gitu boy ya. ya kayak gitu. Gitu. Nah ini apa nih? Perut gemuk. Aku jadi pengen gue. Perut gemuk Anda menjadi rata dalam seminggu. Buka. Jangan, udah ganti aja deh. Nanti ya besok kita buka ya. Jam udah mau setengah 2. Udah mau setengah 2. Oke. Ntar dulu bang, gue kayaknya mau ikut itu deh tadi. Apa? Investasi yang tadi. Ini contoh orang yang ini yang ke tertarik. Tertarik ya. Kayaknya oke deh tuh bang. Lu mau coba nggak bang? Dia tidur langsung dapat 6 juta loh bangun-bangun. Iya, Kita nunggu Saweria lama. Iya, tapi lo harus jadi pengantar pizza dulu. Oh iya. Lo harus ketemu orang kaya itunya dulu. Terus ngelirik dulu. Lo harus ngelirik-ngelirik Gue dulu. ngeliat Dion depan komputer lagi ngapain nih? Ngelirik. Ngapain lo? Dari video tadi juga. Wah. Ngelirik video yang tadi juga. Oke. 1973 penerbangan Soyuz 13 diluncurkan. Soyuz 13. Soviet ya kayaknya. Iya. Oh iya benar. Penerbangan luar angkasa berawak Soviet tahun 73. Penerbangan uji coba kedua dari pesawat ruang angkasa Soyuz. Soyuz 12. Yang dirancang ulang pertama kali terbang sebagai Soyuz 12. Pesawat ruang angkasa itu dimodifikasi secara khusus untuk membawa Orion 2. Oke, Kayaknya ini. satelit. Iya, tahun 73. Tapi kok namanya Orion ya? Kayaknya namanya nggak Soviet banget gitu. Tapi Orionov. Soyuz kan Soyuz Soviet, ya, tapi Soviet mau banget. Orion 2. Harusnya dia Orionov. Wah, Orionov. Bener kan kayak Kalashnikov. Iya, kalau Kalashnikov ya. Soyuz 13 itu yang ini, Apollo 13 yang ini ya. Yang ada filmnya. Amerika. Space Observatory Grigor Gurzadian. Bener tuh namanya Orion 2 Space Observatory. Grigor. Gurzadian. Dioperasikan oleh kru Lebedev. Oh iya, ya inilah intinya pesawat luar angkasa berawak. Ya. Lanjut, Kalau berarti Grigor tuh di sininya George ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Grigor. Oh iya mungkin. Jadi, namanya George. mirip-mirip kan. Tuh ada tuh Greg. Piotr Klimuk, Peter. Peter. Ya. Piotr Klimuk. Valentin Lebedev. Lebedev. Valentin sama lah. Ya. Terakhir Oke, tadi yang apa? Terakhir. FC Barcelona sukses Piala Dunia Antar Klub 2011 setelah mengalahkan Santos FC dengan skor 4-0. 2000. Oh, Piala Dunia tapi antar klub. FIFA 2011. Jadi antara Eropa Benua Amerika. Iya, semua benua ya. Semua benua. Kok Soyuz tuh? Dunia Antar Klub coba. Piala Dunia Antar Klub adalah edisi ke-8 dari Piala Dunia Antar Klub yang diselenggarakan di Jepang pada tanggal 8 Hingga 18. 2011. Toyota tuh, jangan-jangan itu sponsornya dari si Firman Haryadi dia. Karena Firman sudah bisa membeli Toyota. Kelahiran Stalin. Wow. Wih, Joseph Stalin. Steven Spielberg. Hatta Rajasa. Presiden Burundi. Les Ferdinand. Christina Aguilera. Natalia Sasanti personel Seven Icon. Anjay. Nggak kuat itu bukan sih? Iya. Seven Icon. Iya. Lihat yang nyantik belok, lihat yang Janet belok. Yang ganteng juga belok. Billie Eilish. Billie Eilish. Hah? Lagi viral di lahir di Mojokerto apa? Itu mah ya. Bohongan ya. Oh, meninggal. Kasino salah satunya. Wah. Yang meninggal 18 Desember 1997. Susilo Sudarman. Sudarman, Menko Polkam dan pariwisata. Kim Jong Hyun. Oh, dulu ada Menpar Postel tuh ya, Menteri Ada Menteri Pariwisata Pos. dan Telekomunikasi. Pos ada menterinya Pos dulu. dan Telekomunikasi. Oh.
Menpar. Lu belum tahu ya? Belum tahu. Sekarang telekomunikasi ke Kominfo. Iya, pariwisata Pariwisata sendiri. Oh, Iya. sekarang gabung jadi ada ekonomi kreatif. Ekonomi Oh, kreatif. jadi lu Parpostel ya? Menpar Postel. Oke. Udah ya semua ya? Ya. Kim Jo Hyun terakhir tuh. Kim Jo Hyun anggota idol group 2017 baru. Shiny. Oh. Oh, gue nggak tahu nih saya ini. Iya. Oke. Mantap. Oke. Jangan lupa ini Saweria. Saweria. Mas Saweria, Mas. Mantap. Agar kita terus berjalan. Iya. Sudah episode berapa ini? 6 ya? 6. On the 6. weekend week. 6. On the weekend 6 edisi 18 Desember 2021. Oke. Oke lah, kita bisa ketemu lagi di minggu depan, tetap di Ho Hi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI On the weekend. Wis. Anjay.